Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Siti Fadia dengan NPM 241105050723. Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Fakultas Agama Islam Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Nah, video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Ulumul Hadis dengan dosen pengampu Bapak Dr. Mukhriz Sidki MAG. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis hadis. Nah, ada hadis qauli, fi'li, takriri, dan hammi. Nah, jadi hadis itu bukan hanya tentang ucapan Nabi Muhammad SAW saja, tapi tentang perbuatan, persetujuan, ataupun niat beliau. Oke, langsung saja kita bahas. Nah, bentuk hadis yang pertama yaitu hadis qauli. Hadis qauli adalah segala perkataan Nabi Muhammad SAW yang berisi berbagai tuntutan dan petunjuk syara, peristiwa-peristiwa, kisah-kisah Nabi yang berkaitan dengan aspek akidah, syariah, dan akhlak. Nah, bentuk hadis qauli ini merupakan bentuk yang paling umum kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Dia berupa ucapan dan perkataan. Adapun bentuk hadis yang kedua yaitu hadis fi'li. Hadis fi'li ini merupakan segala perbuatan Nabi Muhammad SAW yang menjadi panutan bagi para sahabat pada saat itu dan sudah menjadi kewajiban atau keharusan bagi kita semua sebagai umat Islam untuk mengikutinya. Nah, jadi hadis fi'li ini berupa perbuatan seperti itu. Lanjut yang ketiga yaitu ada hadis takriri. Hadis takriri adalah hadis yang berupa ketetapan Nabi Muhammad SAW terhadap apa yang datang atau apa yang dilakukan atau dikemukakan oleh para sahabatnya, dan Nabi itu membiarkan atau mendiamkan perbuatan tersebut. Nah, maknanya bahwa diamnya atau membiarkannya Nabi Muhammad SAW itu berupa persetujuan. Jadi beliau tidak menyerang dan juga tidak menghancurkan, seperti itu. Dan yang keempat yaitu hadis hammi. Hadis hammi ini merupakan hadis yang berisi keinginan atau hasrat Rasulullah SAW yang belum sempat beliau realisasikan. Jadi hadis hammi ini berupa keinginan atau hajat yang Rasulullah ingin lakukan, namun belum sempat terjadi karena beliau lebih dahulu wafat. Lanjut masuk ke dalam ciri-ciri yang melekat pada masing-masing hadis. Nah, yang pertama yaitu hadis qauli. Hadis qauli ada dua ciri, yaitu yang pertama memiliki ungkapan awalan berupa anin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam qala. Nah, lafaz ini berarti atau memiliki arti dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Nah, yang kedua yaitu memiliki ungkapan awalan berupa lafaz Rasulullah yaqulu atau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam qala. Nah, sebenarnya yang kedua lafaz ini sama dengan lafaz pada ciri yang pertama, konteksnya gitu, artinya sama, yakni Rasulullah bersabda atau Rasulullah SAW berkata. Dan kedua ciri ini bisa kita gunakan untuk mengidentifikasi apakah suatu hadis itu masuk ke dalam hadis qauli. Lanjut ke dalam ciri yang kedua yaitu ada ciri dari hadis fi'li. Saya juga membaginya menjadi dua, yaitu memiliki ungkapan awalan berupa lafaz ra'aitu. Lafaz ra'aitu ini memiliki arti saya melihat atau aku melihat. Nah, kalau sudah melihat berarti konteksnya ke dalam suatu perbuatan. Sedangkan kalau misalnya saya mendengar, itu berupa perkataan. Nah, seperti itu. Lalu masuk ke dalam ciri yang kedua yaitu memiliki
ungkapan awalan berupa lafaz ana Rasulullah kana atau ana Nabi sallallahu alaihi wasallam kana. Nah, kedua lafaz ini memiliki artinya sama, yaitu Rasulullah SAW sesungguhnya, atau sesungguhnya Nabi Muhammad SAW. Dia kenapa kalimatnya menggantung? Karena setelahnya itu pasti akan diikuti dengan kalimat penjelas yang berupa perbuatan, perilaku ataupun apa yang sedang dikerjakan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan kedua ciri ini bisa kita gunakan untuk mengidentifikasi apakah suatu hadis itu masuk ke dalam hadis fi'li ataukah bukan. Seperti itu. Oke, lanjut yang ketiga, yaitu ada hadis takriri. Ada dua juga. Yang pertama yaitu persetujuan ini biasanya berupa mendiamkan atau Nabi tidak menyangga. Nah, lalu yang kedua yaitu Nabi tidak akan mendiamkan sesuatu yang dianggap batil. Nah, seperti yang saya sudah jelaskan tadi ya, persetujuan ini berupa tidak melarang namun tidak juga menganjurkan, seperti itu. Nah, dan untuk sesuatu yang batil, Nabi itu sudah pasti akan melarangnya, dan itu sesuatu yang tidak benar dan pasti dilarang oleh Rasulullah SAW. Kemudian kita masuk ke hadis yang keempat, yaitu hadis hamni. Nah, ini biasanya dia berupa ada kata ham, kuntu uridu, laula, dan insyaallah. Nah, teruntuk kata insyaallah itu biasanya diikuti dengan kata lam yang berarti belum. Nah, lalu yang kedua yaitu cirinya menunjukkan sesuatu yang berupa keinginan, belum ada tindakan aktual. Artinya di situ belum ada actionnya, belum terrealisasikan. Nah, lanjut kita masuk ke dalam contoh hadis. Yang pertama ada contoh hadis dari Qauli. Nah, di sini saya mengambil contoh hadis tentang amal itu tergantung niatnya. Nah, bisa diperhatikan dari lafaz yang sudah saya tebalkan. Di situ ada lafaz Rasulullah SAW qala. Nah, dari penjelasan saya sebelumnya mengenai ciri-ciri dari hadis Qauli ini, yaitu yang bisa kita gunakan untuk mengidentifikasi apakah suatu hadis itu masuk ke dalam hadis Qauli, ya ini adanya atau terdapat awalan berupa lafaz Rasulullah SAW qala. Nah, jadi bisa kita simpulkan bahwa hadis ini masuk ke dalam hadis Qauli. Contoh hadis yang kedua yaitu hadis fi'li. Nah, di sini saya mengambil salah satu hadis mengenai tata cara sholat. Nah, ini bisa dilihat kalimat yang sudah diblok. Nah, itu ada lafaz anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana. Nah, dari penjelasan saya sebelumnya mengenai ciri dari hadis fi'li ini yang bisa digunakan untuk mengidentifikasi suatu hadis apakah dia termasuk hadis ke dalam hadis fi'li atau bukan, yaitu diawali dengan ungkapan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana. Jadi dapat kita simpulkan bahwa hadis ini tidak masuk ke dalam hadis fi'li. Lanjut pada contoh hadis yang ketiga yaitu hadis takriri. Nah, di sini saya mengambil contoh dari peristiwa ketika Rasulullah SAW bersama para sahabatnya itu berkunjung ke rumah Maimunah. Nah, di sana mereka disajikan daging dob. Nah, daging dob ini bisa kita pahami sebagai daging biawak. Nah, pada saat itu ketika Rasulullah hendak menggapai atau mengambil daging dob, itu diberitahukan atau ada yang menyuruh
sebagian wanita menyuruh para sahabat untuk memberitahukan kepada Rasulullah bahwa yang disajikan itu adalah daging tol. Nah, kemudian Rasulullah menarik kembali tangannya, tidak jadi mengambil. Nah, kemudian ada sahabat yang bertanya, "Nah, apakah daging atau binatang ini haram?" Rasulullah menjawab, "Tidak." Nah, tapi binatang ini itu tidak ada di daerah saya, jadi beliau tidak jadi memakannya. Nah, kemudian teman-teman memakan daging itu, dan Rasulullah tidak melarangnya, hanya memperhatikan. Nah, walaupun tidak ada lafaz yang spesifik seperti hadis-hadis sebelumnya, seperti ada lafaz ra'aitu, kana, atau Rasulullah SAW qola, yaitu ya, pada hadis takrir ini tidak ada lafaz yang spesifik lah, tapi kita bisa perhatikan dari konteks pada hadis tersebut. Nah, dari kalimat yang saya blok itu ada yang zur. Yang zur ini berarti memperhatikan, atau di situ bisa kita artikan sebagai Rasulullah mendiamkan. Jadi Rasulullah tidak memakan daging tersebut, namun juga tidak melarang para sahabat untuk memakannya. Terakhir ada hadis Hami. Nah, hadis Hami ini saya mengambil dari suatu peristiwa, yaitu di mana Rasulullah SAW berkeinginan untuk berpuasa Tasu'a, yaitu tanggal 9 Muharram. Namun ternyata sebelum tahun depan tiba, Rasulullah SAW itu sudah wafat. Nah, di sini teman-teman boleh perhatikan lafaz yang sudah di blog. Itu adalah lafaz insyaallah yang kemudian diikuti oleh kata falam, yaitu ada kata tufi. Nah, berdasarkan dari ciri yang saya sampaikan sebelumnya, yaitu ada kata insyaallah dan lam, yaitu belum. Nah, di sini bisa kita pahami bahwa Rasulullah SAW yang berencana untuk melaksanakan puasa Tasyu'a, insya Allah, nah itu ternyata belum sempat melakukannya karena sudah terlebih dahulu wafat. Demikianlah pemaparan dan pembahasan dari saya. Semoga apa yang telah saya sampaikan tadi menjadi berkah untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.